Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah agama, karya Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan Al-Qawaidul Arba', memperkenalkan kitab Al-Qawaidul Arba'. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, setelah memuji Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, maka ini adalah 4 kaidah yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. 4 kaidah ini adalah kaidah-kaidah penting. Oleh karena itu, barang siapa memikirkannya dan memahaminya dengan baik, maka dia memahami agama orang-orang musyrik dan dia memahami agama orang-orang muslim. Kebanyakan manusia tidak memahami kaidah-kaidah ini. Oleh karena inilah kaidah-kaidah ini samar bagi mereka, sehingga mereka beribadah ke kuburan-kuburan, penghuni-penghuni kuburan, wali-wali, pohon-pohon, batu-batuan selain Allah, dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya mereka berada pada suatu kebenaran karena kejahilan mereka terhadap hakikat tauhid dan hakikat syirik. Penulis 4 kaidah ini adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Beliau adalah pembaharu, mujaddid, yang menghidupkan kembali prinsip-prinsip agama Islam yang mulai hilang di jazirah ini, yaitu jazirah Arab, pada pertengahan kedua dari abad ke-12. Yang meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullahal Karim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal Arshil Azim, Rabb Arsy yang sangat besar, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, mudah-mudahan melindungimu di dunia dan di akhirat.
wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Mudah-mudahan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Mudah-mudahan menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza betuliya sabar. Apabila diuji bersabar. Wa idza adznaba astaghfar. Dan apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. Sebab sesungguhnya 3 perkara ini tanda kebahagiaan. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, penulis 4 kaidah agama, mengumpulkan di dalam 4 kaidah agama antara memberikan faedah dengan mendoakan pencari ilmu. Ini termasuk perbuatan menasihati. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mendoakan kebaikan untuk pencari ilmu. Mendoakan agar pencari ilmu diberi taufik dan memberikan faedah kepadanya. Tidak diragukan bahwasanya pencari ilmu apabila Allah mengabulkan doa ini maka dia berbahagia. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza betuliya sabar. Apabila diuji bersabar. Wa idza adznaba astaghfar. Dan apabila berdosa memohon ampun. فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Sebab sesungguhnya 3 perkara ini tanda kebahagiaan. Apabila seorang mukmin bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perkataan-perkataan ini, maka kebahagiaannya sempurna. Dia bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan apabila dia berdosa, dia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Inilah dia keberadaan seorang mukmin. Oleh karena inilah Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya baik baginya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah diperuntukkan kepada seorang pun kecuali untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar. Apabila dia mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah. Maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar. Dan apabila dia ditimpa suatu mara bahaya, dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu baik baginya.
Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Dia bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kelapangan dan ketika memperoleh kenikmatan-kenikmatan seperti kesehatan, keselamatan, nikmat Islam, nikmat anak-anak, nikmat harta, serta selain itu dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kenikmatan-kenikmatan itu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 13, I'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Yaitu dia mentaati perintah-perintah Allah. Dia menjauhi larangan-larangannya. Dan dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia bersabar dan mencari ganjaran dari Allah ketika terjadi bencana, seperti sakit atau kematian anak atau selain itu, sehingga dia tidak mengerutu, tidak merobek baju, tidak menampar pipi, dan tidak menyerukan seruan jahiliyah, serta dia tidak mengatakan perkataan-perkataan yang keji. Bahkan dia sanggup menerima cobaan dan bersabar. Dan ketika melakukan dosa-dosa, dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.